أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan dialah yang maha agung. Surat ke-7 ayat 176. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari Masjid Raya Islamic Center Surabaya pada saat ini sedang bertugas untuk melaksanakan tugas suci dan mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan marilah kita bersama-sama mengajak diri kita untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-7 namanya Al-A'raf ayat 176. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengangkat laki-laki itu dengan ilmu yang telah diberikan kepadanya ke martabat yang lebih tinggi, tentulah dia berkuasa berbuat demikian. Tetapi laki-laki itu telah menentukan pilihannya ke jalan yang sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Nanti lihat di surat Al-Isra ayatnya 70. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman takwa. Demikian pula di surat 49 ayatnya ayat 13. Dan ada di surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11 dan 21 sampai 22. Orang yang beriman,
orang yang berilmu, orang yang beramal dengan ikhlas dan istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi kepadanya. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam senantiasa untuk bertafaqquh fiddin sehingga bisa meningkatkan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hambanya yang beriman dan takwa yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dia menempuh jalan yang berlawanan dengan fitrahnya, berpaling dari ilmunya sendiri karena didorong oleh keingkaran pribadi, yakni kemewahan hidup di dunia. Dia mengikuti hawa nafsunya dan tergoda oleh setan. Segala petunjuk dari Allah dilupakannya. Suara hati nuraninya tidak didengarnya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Juga bisa dilihat nanti di surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 2, dan orang-orang yang melampaui batas ada di surat Naziat ayat 37, 38 dan 39. Sedangkan orang-orang yang bisa menundukkan nafsunya ada di surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Mudah-mudahan kita bisa menundukkan nafsu kita dan nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Seperti di surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Semestinya orang-orang yang diberi ilmu dan kecakapan itu meningkatkan kejiwaannya, menempatkan dirinya ke tingkat kesempurnaan, mengisi ilmu dan imannya dengan perbuatan-perbuatan yang luhur, disertai niat ikhlas dan iktikad yang benar. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Tetapi laki-laki itu telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan tentang keesaan Allah. Ia keluar seperti ular yang keluar dari lapisan kulit luarnya dan menanggalkannya untuk selamanya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik, seperti di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Mereka termasuk umat yang terbalik. Solusinya mengikuti surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, yaitu umat yang terbaik. Dalam ayat ini dipakai kata keluar dari kulit, selubung atau selongsong, yakni menanggalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan tetap kafir seperti halnya dia tidak diberi apa-apa. Karena itu dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya seperti anjing yang keadaannya sama saja, diberi beban atau dibiarkan, dia tetap menjulurkan lidahnya. Laki-laki yang memiliki sifat seperti anjing ini tergolong manusia yang paling buruk. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik, seperti di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 20. Hal demikian menggambarkan kekuasaan terhadap harta benda duniawi. Dia selalu menyibukkan jiwa dan raganya untuk memburu benda duniawi sehingga tampak sebagai seorang yang sedang lapar dan haus, tak mengenal puas. Keadaannya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Tampaknya selalu haus dan lapar, tidak mengenal puas.
menginginkan air dan makanan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Demikian pula perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menentangnya baik disebabkan kebodohan ataupun karena fanatisme mereka terhadap dunia yang menyebabkan mereka menutup mata terhadap kebenaran dan meninggalkannya. Mereka menyadari kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan mengakui kesesatan dan kesalahan nenek moyang mereka setelah mereka merenungkan bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tetapi kesadaran dan pengakuan demikian itu lenyap dari jiwa mereka, sebab hawa nafsu mereka yang hanya mengejar kenikmatan duniawi. Misalnya, ingin kekuasaan dan kekayaan. Kaum Yahudi dan kaum musyrikin Arab menolak ayat-ayat Allah karena mereka ingin mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka. Mereka takut kehilangan kenikmatan dan kemewahan hidup. Setan telah menggoda mereka agar tergelincir dari fitrah kejadian mereka, yakni kecenderungan kepada agama tauhid. Cerita laki-laki yang mempunyai banyak persamaan dengan kaum penentang ayat-ayat Allah itu patut mendapat perhatian agar mereka mau merenungkan dan memikirkan ayat-ayat Allah dengan jujur dan objektif, lepas dari rasa permusuhan dan kepentingan pribadi. Mudah-mudahan seluruh ayat-ayat yang kita kaji dengan cara M5, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran dan menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam senantiasa berada di jalan yang benar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.